Shalom, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali perbincangan kita mengenai penyembuhan luka batin. Para sahabat meditasi, selain orang-orang tertentu dalam hidup kita yang dekat dengan kita, membuat kita tidak mudah menggunakan akal budi kita, juga ada situasi-situasi tertentu dan masa-masa tertentu dalam hidup kita yang membuat kita tidak mudah atau bahkan tidak bisa menggunakan akal budi kita. Misalkan saja ketika kita masih di dalam kandungan ibu. Ada banyak hal yang mungkin terjadi ketika kita di dalam kandungan ibu kita. Misalkan kita mau diaborsi. Nah, seorang bayi yang mau diaborsi itu bisa memberikan reaksi dua kemungkinan. Yang pertama, dia takut dengan tindakan aborsi itu, atau dia tidak menerima tapi dia marah dengan tindakan aborsi itu, sehingga akhirnya nanti ada dua kemungkinan. Anak ini ketika bertumbuh dan lahir, dia akan menjadi seorang yang takut, cemas, gelisah, pemurung, dan seterusnya. Karena ketakutan, kecemasan sudah mewarnai hidupnya dalam masa bayi. Atau dia menjadi orang yang merasa ditolak oleh orang tuanya. Merasa orang tuanya tidak menerima dia. Orang tuanya mau membunuhnya pada masa dalam kandungan sehingga dia tidak bisa dekat dengan orang tuanya dan tidak bisa mengalami kasih sayang orang tua. Begitu juga seorang bayi yang pada waktu dikandung dia dikehendaki anak laki-laki tapi anak perempuan. Ada dua kemungkinan sikap yang menjadi reaksi dari si bayi ini. Dia merasa bahwa orang tua tidak menerima dia, atau dia kemudian mengikuti kehendak orang tua dan menjadi seorang yang tomboy. Atau juga misalkan saja terjadi bahwa ketika dikandung oleh ibunya ini punya persoalan dengan ibu mertua, lalu kemudian marah dengan ibu mertua. Nah, kemarahan ini juga menjadi warna dari bayi yang dikandung, transfer ke bayi yang dikandung. Atau seorang menantu takut dengan ibu mertua. Nah, ketakutan ini juga transfer ke si bayi. Bayi menjadi pribadi yang takut dengan neneknya ketika dia sudah lahir dan besar. Jadi sahabat meditasi, sahabat sekalian, luka batin atau pengalaman trauma itu bisa menyebabkan dua kemungkinan ini. Dan juga saat-saat rentan adalah ketika kita dilahirkan, ketika kita masih dalam masa kanak-kanak. Nah, berhubung dengan masa kanak-kanak ini, ada pengalaman-pengalaman yang sering terjadi yang saya jumpai dalam pelayanan saya dengan umat, berhubung dengan rasa iri hati. Seorang anak tentu saja kehadirannya itu menyukakan hati bapak dan ibunya. Dia disayang, dia dimanja oleh orang tuanya, disayang sedemikian rupa, dan anak mengalami kasih sayang yang menyenangkan dia. Tapi ketika lahir seorang adik, ini menjadi saat-saat yang rentan bagi anak tersebut. Kalau ibunya kemudian menyepelekan, mengasingkan anak ini dan lebih fokus kepada bayi, memang tentu saja ibunya akan fokus kepada bayi. Si anak merasa ada dua kemungkinan yang terjadi. Dia merasa bahwa ibunya itu menyingkirkan dia, tidak lagi sayang sama dia, sehingga akhirnya si anak ini bisa merasa minder karena tidak disayang lagi, merasa diacuhkan, disepelekan, dan akhirnya ada keminderan yang terjadi pada dirinya. Atau dia marah sama si adiknya. Adiknya merebut cinta kasih ibu, dan adiknya merebut kasih sayang itu. Ada kemarahan, ada iri hati, itu muncul dari dalam dirinya terhadap adiknya, dan ini bisa mewarnai hidupnya. Dia bisa menjadi seorang yang mudah iri hati. Kalau perasaan ini besar dalam dirinya, terekam dengan begitu jelas dalam dirinya, iri hati dengan adiknya itu,
maka dia akan bertumbuh menjadi seorang yang mudah iri hati. Pertama dengan adiknya, lalu dengan teman-temannya, dan akhirnya ini menjadi background hidupnya. Dia bertumbuh dengan sebuah perasaan yang mudah sekali iri hati pada orang lain. Nah, ini bisa terjadi pada masa-masa kanak-kanak dan bisa mengarah kepada dua kemungkinan, perasaan marah atau iri hati, atau juga perasaan dikucilkan, perasaan minder. Itu bisa menjadi bagian dari hidupnya, tergantung bagaimana dia menyikapinya pada waktu dia masih kanak-kanak. Nah, para sahabat sekalian, ada banyak masa-masa dalam hidup kita yang membuat kita mungkin mengalami trauma. Pada masa remaja juga, ketika kita mengharapkan teman, mengharapkan diterima, mengharapkan dimengerti, ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi di sana. Kita diolok-olok oleh teman, kita tidak dianggap oleh teman, dan ini juga bisa menimbulkan dua kemungkinan. Kita marah atau kita merasa minder, merasa kecil hati. Nah, dua kemungkinan ini mengarah pada luka batin yang nanti menyebabkan kita menjadi seorang yang pemarah atau kita menjadi seorang yang minder dan penakut. Nah, ini kemungkinan bisa terjadi. Juga pada waktu masa dewasa, ketika kita menghadapi persoalan-persoalan tertentu, di mana mengharapkan orang yang kita kasih, yang kita cintai itu membantu menolong kita, atau kita mulai mencintai seseorang, kemudian berharap bahwa cinta kita dibalas. Nah, ada banyak hal dalam hidup kita yang dapat menjadi sebuah pengalaman trauma. Pada akhirnya, pengalaman-pengalaman itu dapat membawa ke dua kemungkinan, yaitu orang yang menyimpan luka batin atau mengalami luka batin akhirnya bisa menjadi seorang yang pemarah, seorang yang mudah iri hati, pendendam, emosional. Nah, ini arahnya adalah arah di mana dia pada waktu mengalami sebuah pengalaman trauma, sebetulnya ada sebuah emosi yang muncul tapi ditekan. Ketika dia dimarahi oleh orang tuanya di masa kecilnya, nanti menjadi pelampiasan adalah dia memarahi anak-anaknya. Sifat keras, sifat marah itu dengan mudah dilampiaskan kepada anaknya yang dulu ditekan, yang dulu tidak bisa keluar. Kemudian ketika dia punya anak, maka anak menjadi pelampiasan kemarahan, emosional dia. Ini terjadi pada orang yang pada waktu mengalami pengalaman trauma, dia sebetulnya marah, ada sebuah emosi yang keluar tapi tertahan karena tidak berani atau takut dengan figur yang menyebabkan luka. Tapi ada kemungkinan bahwa seorang yang mengalami pengalaman trauma itu menjadi takut, cemas, gelisah, tidak berdaya, merasa minder, khawatir, dan sebagainya. Ini satu kelompok perasaan yang bisa muncul. Karena apa? Karena pada waktu dia mengalami pengalaman trauma, pengalaman ini atau maksudnya afeksi ini, perasaan ini yang kemudian dialami dan muncul sebagai reaksi dia ketika dia mengalami sebuah pengalaman trauma. Nah, para sahabat, jadi pengalaman trauma atau luka batin dapat membuat dua kemungkinan kelompok ini. Kelompok yang marah, iri, dengki, emosional, atau kelompok yang minder, takut, cemas, gelisah, dan seterusnya. Dan ini dapat, kalau kita melihat itu dalam hidup kita, ada kemungkinan ini dipengaruhi oleh masa lalu kita. Masa lalu membentuk kita sehingga kita menjadi orang yang demikian. Syukur kalau pada waktu kita mengalami banyak peristiwa trauma dalam hidup kita, kita tidak terluka. Nah, kita bersyukur kalau kita tidak terluka. Kita bersyukur kalau kita tidak menjadi seorang pribadi yang takut, cemas, gelisah, khawatir, juga tidak menjadi seorang pribadi yang pemarah, mudah iri hati, emosional. Tapi kita menjadi pribadi yang ya seimbang dalam hidup kita.
kita bersyukur karena mungkin pengalaman di masa lalu, meskipun itu sebuah pengalaman trauma yang terjadi dalam hidup kita menyikapinya bukan dengan perasaan yang menimbulkan luka dalam batin, tapi kita menyikapinya dengan satu cara sehingga akhirnya kita tidak terluka. Nah, para sahabat meditasi, inilah dampak-dampak yang dapat dialami ketika kita mengalami sebuah pengalaman trauma. Jika pengalaman itu bertumpuk dan terus-menerus kita alami dan kita menyikapinya dengan satu cara tertentu, akhirnya ini menjadi sebuah karakter yang sangat mempengaruhi kehidupan kita. Para sahabat sekalian, kita perlu melakukan penyembuhan luka batin. Supaya apa? Supaya kita bisa berelasi dengan orang-orang, dengan Tuhan, dengan diri sendiri menjadi lebih menyenangkan. Luka batin membuat relasi kita dengan Tuhan, dengan diri kita sendiri, dan dengan sesama itu menjadi rusak. Maka dengan penyembuhan luka batin diharapkan kemudian kita bersikap dengan bijaksana, bersikap dengan baik, tidak dipengaruhi oleh sebuah dorongan-dorongan, impuls-impuls yang mendorong kita melakukan sesuatu, bereaksi tertentu yang muncul dari dalam batin kita. Jadi kalau kita mengalami penyembuhan luka batin, diharapkan ketika ada sesuatu yang terjadi pada kita, tidak ada reaksi-reaksi dalam diri kita yang membuat kita itu melakukan sebuah tindakan-tindakan negatif. Entah itu marah, emosi, atau takut, atau cemas, dan sebagainya. Jadi, diharapkan dengan penyembuhan luka batin, kita tidak lagi dipengaruhi oleh pengalaman trauma yang terjadi di masa lalu kita, dan kita bisa hidup dengan tenang, bisa hidup dengan baik, bisa mengasihi banyak orang, mengasihi diri sendiri, juga mengasihi Tuhan. Baik, para sahabat yang dikasihi Tuhan, semoga apa yang saya sampaikan ini berguna untuk kita semua, dan di video berikutnya kita akan melihat bagaimana luka batin itu disembuhkan. Tuhan memberkati kita semua.